MCC. Apa li? Oke, baik Bapak Ibu yang masih di belakang ya, saya kumpul di sini. Oke, sekarang kita akan praktek terkait dengan teknik budidaya kakao sesuai GAP yang kemarin sudah dijelaskan oleh Mas Rosi ya di kelas. Mas Hikmah ini merupakan satu tim dengan Pak Rosi. Kalau Pak Rosi itu penelitinya, Mas Hikmah sebagai teknisi yang terkait dengan kegiatan di kebun. Setelah itu nanti kita akan lanjut ke proses persiapan lahan dan perbanyakan tanaman kakao. Mas Hikmah ini saya kenalkan peserta dari Dispun Kalimantan Timur, Mas. Sejumlah 25 peserta. Ini waktunya 1 jam nih Mas ya. Setelah itu kita akan lanjut kegiatan yang lain. Waktu di tempat kami silakan. Baik, terima kasih Pak Fajar dan tim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Bapak Ibu sekalian. Selamat datang di Persikoka. Mungkin langsung saja ya, karena kemarin sudah di kelas ya, on class sama Pak Fahrusi. Mungkin di lapangan saya refresh aja dan diskusi dengan Bapak dan Ibu sekalian terkait budaya kakao sesuai GAP. Nah, kebetulan di sini kita menggunakan untuk jarak tanamnya untuk kakao 3x4 di sebelah kanan saya. Ini 3x4 untuk jarak tanam kakaonya sendiri. Kemudian untuk penaungnya kita menggunakan lamtoro jenis L2. Nah, L2 ini seedless, dalam artian dia tidak berbiji. Apabila dia berbiji, bijinya mandul atau infertil, jadi tidak menyebabkan gulma di lahan kakao. Nah, untuk perbandingannya antara iklim basah dan iklim kering untuk lamtoro itu sendiri, lamtoro ini 1:2 atau 1:4. Jadi 1 lamtoro menaungi untuk 2 kakao atau 4 kakao. Nah, di mana untuk iklim kering itu menggunakan 1:2. Jadi satu lamtoro, 1 penaung tetap untuk 2 kakao. Nah, untuk di iklim basah itu 1:4. Disesuaikan dengan iklim di daerah masing-masing seperti itu. Nah, kemudian di sini ada perbedaan Bapak Ibu sekalian. Jika di kanan saya ini menggunakan bahan tanam dari PCC atau Pelagiotropik Clonal Coco. Jadi tidak ada batang bawah. Nah, jadi dari bawah sampai ke atas itu nanti menghasilkan buah yang sama. Nah, kalau di sebelah kiri saya ini menggunakan sambung pucuk biasa seperti itu. Jadi batang bawahnya masih harus dibuangi tunas airnya agar tidak memunculkan buahnya juga buat biar tidak buah palsu seperti itu. Nah, oke, mungkin dari sini ada yang perlu didiskusikan? Belum? Lanjut dulu aja. Tadi yang apa Mas? Yang untuk yang lahan kering 4 lamtoro, dua lamtoro untuk 1 lamtoro Itu 4 kakao. Kalau dia basah Kalau dia basah 1:4. 1 lamtoro 4 kakao. Ya. 1 lamtoro 4 kakao. Kalau kering Kalau iklim kering Pak ya, bukan lahannya kering. Ya, Nah, iklim kering itu 1:2. oh, 1:2. 2 tanaman. 1 lamtoro untuk 2 Tanaman kakao. Jadi 1 lamtoro menaungi 2 kakao. Nah, oke, saya lanjutkan. Nah, di sekeliling kita kan ada pohon tinggi-tinggi ini. Nah, ini disebutnya windbreaker, jadi penghalang angin. Jadi sebisa mungkin jikalau Bapak Ibu sekalian menanam kakao, pinggirnya atau bordernya atau pinggirannya itu sebisa mungkin ditanami tanaman berkayu yang tinggi-tinggi. Bisa karet, bisa jati, bisa mahoni. Tujuannya apabila ada angin kencang tidak langsung menghantam kakaonya. Tidak Pak, yang penting pengaturan jarak tanamnya harus sesuai dengan rekomendasi kita. Semuanya bisa diatur, termasuk di dalam lahan kakao pun kita bisa menyisipkan atau intercropping dengan tanaman lain, contohnya durian, apokat, pala. Tetapi dengan catatan kita harus
tahu nih jarak tanamnya berapa. Kalau durian 10 kali 10 atau 10 kali 12. Dengan kelapa 9 kali 9 atau 9 kali 15 seperti itu. Intinya pengaturan jarak tanam perlu dilakukan agar tidak menjadi sarang penyakit dan sebagainya seperti itu. Boleh Bapak Ibu menyisipkan tanaman lain intercropping di lahan kakao. Oke, untuk selanjutnya terkait pemangkasan. Nah, pemangkasan ini untuk di kakao wajib dilakukan pada awal penghujan dan akhir penghujan. Intinya pada maksud musim penghujan. Tidak boleh dilakukan pada musim kemarau. Kenapa tidak boleh dilakukan musim kemarau? Nanti penguapannya terlalu tinggi, kemudian meranggas dan merana nanti. Jadi menyebabkan kakaonya tidak bisa berbunga seperti itu. Nah, untuk kakao sendiri ada tiga tahapan untuk pemangkasan. Yang pertama pangkas bentuk, yang kedua pangkas pemeliharaan, yang terakhir pangkas produksi. Pangkas bentuk dilakukan pada waktu umur 2 tahun. Jadi untuk 2 tahun pertama